Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Madifa. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan update dari aplikasi presensi berbasis GPS, foto selfie, dan face recognition menggunakan framework Laravel. Ya. Nah, di update kali ini kita akan memperbaiki fitur untuk get data dari mesin ya. Nah, sebelumnya tapi teman-teman harus setting dulu Cloud ID dan API key-nya ya di menu General Setting ya. Di menu General Setting nanti ada form untuk mengisi Cloud ID dan API key-nya yang ada di yang bisa teman-teman dapetin di eh, apa akunnya developer Fingerspot gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah isi Cloud ID dan API key-nya, nah nanti ketika misalnya ada case, misalnya ketika ada karyawan yang melakukan absen melalui fingerprint gitu ya. Kemudian misalnya ada koneksinya error nih, misalnya ya, internetnya lagi gangguan atau mesinnya lagi nggak connect ke internet gitu ya. Nah, otomatis kan datanya nggak masuk tuh ya. Nah, datanya nggak masuk. Nah, itu bisa kita tarik secara manual ya dengan cara di sini ada icon monitor ya. Nah, icon monitor ini untuk melakukan get data dari mesin gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini tadi saya absen pukul 6.45 di fingerprint gitu ya. Dan di sini sekarang muncul ya keterangannya. Nah, kemudian ada status scan ya. Ada status scan in atau out gitu ya. Kan ketika kita absen di fingerprint itu kan ada statusnya ya. Eh, Absen pulang atau absen masuk gitu ya. Kalau kodenya 0 maka atau kalau kodenya genap itu kita anggap sebagai dia absen in. Nah, kalau kodenya ganjil ya misalnya 1, 3, 5 itu dia absen pulang. Karena di mesin fingerspot itu ada eh, berapa ya? Ada 6 ya. Ada 6 kode, bukan 6 kode ya, pokoknya 0, 2, 4, 6 itu dia absen masuk gitu ya, atau dia statusnya in gitu ya. Kemudian sebenarnya kita bisa atur-atur aja sih. Ya, cuman kan karena kita menggunakan cuman dua status ya, pulang dan masuk, mungkin mungkin nanti bisa untuk absen lembur gitu atau absen istirahat bisa ya dengan menggunakan kode-kode tersebut gitu ya. Nah, cuman untuk genap ini kita lakukan untuk kode genap ini kita gunakan untuk absen masuk gitu ya, dan untuk kode ganjilnya kita gunakan untuk absen pulang. Nah, tetapi di sini kan bisa aja ketika misalnya dia itu sebenarnya mau absen pulang, tapi dia salah milih status misalnya ya, atau sebenarnya dia mau absen masuk, tapi dia salah pilih status di mesin fingerprintnya gitu ya, sehingga mungkin di sini status scan-nya in, tapi sebenarnya dia ingin absen pulang. Ya makanya di sini saya bikin dua tombol atau dua action ya. Apakah si jam masuk ini atau jam ini ya atau apa hasil scan ini dia mau dimasukkan sebagai absen masuk atau mau dijadikan sebagai absen pulang. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi di sini ini belum jalan ya ketika kita klik masuknya. Nah, dia nggak jalan ya. Dia itu memanggil method update from machine yang harusnya ada di presensi controller gitu ya. Nah, kemudian dia juga mengirimkan parameter ya. Kalau kita lihat, kita buka di file get data machine. Ya, di get data machine. Nah, di sini dia itu mengirimkan parameter sebuah pin ya, pin yang ada di fingerprintnya ya. Ketika kita register kan ID-nya lah ya, ID yang ada di fingerprintnya gitu ya. ID kita yang ada di fingerprintnya ya, sebagai yang menandakan bahwa eh, data tersebut itu adalah milik dari karyawan tersebut ya. Nah, si PIN itu kan kita update di data karyawan ya. Nah, data karyawan ini ya. Nah, di sini ada PIN fingerprint nih. Ya, kita masukin aja sesuai dengan PIN yang ada di mesinnya gitu ya. Misalnya kalau misalnya atas nama Adam Adifa ini PIN-nya 1 di mesin, masukin 1 gitu ya. Kalau 2 masukin 2 seperti itu ya. Jadi bisa dilihat di mesin fingerprintnya. Kita balik lagi ke sini, ke monitoring presensi. Ketika kita get data mesin, ya, kemudian kita misalnya pilih absen masuk nih. Di sini error, ya. Dia butuh metode update from machine. Kita akan buatkan dulu metodenya. Kita buka presensi controller. Nah,
Kemudian di paling bawah kita tambahkan method public function store from machine ya. Nah, kemudian kan dia mengirimkan dua parameter nih, parameter pin dan parameter ini yang menandakan dia scan masuk atau scan pulang gitu ya. 0 atau 1 gitu. Kalau 0 dia berarti menekan tombol masuk gitu ya. Kalau pulang berarti dia menekan tombol pulang. Kalau 1 misalnya berarti dia kalau berarti kita menekan tombol pulang yang ini, yang tadi yang ada masuk dan pulang ya. Nah, yang ini nih. Nah, yang ini ya. Nah, kalau ini berarti dia kodenya 0, berarti kalau ini yang ini dia mengirimkan parameter 1. Nah, kita buatkan dulu di sini update from machine ya, update from machine. Nah, di sini kita terima ini ya, parameter pin dan parameter status ya. Oke. Nah, tapi sebelumnya kita buatkan root dulu ya di presensi controller. Nah, ini kita buatkan root dulu ya. Di sini rootnya udah ada ya sebenarnya ya, rootnya sudah ada, cuman metodenya belum kita buatkan ya. Nah, di sini ada rootnya ya sudah kita buat. Jadi rootnya itu ke sini presensi, kemudian ada parameter pin dan status scan-nya ya. Kemudian dia menjalankan metode update from machine. Nah, berarti di sini kita ubah menjadi status scan aja ya biar sama. Nah, karena si variable pinnya itu dienkripsi, berarti kita harus decrypt dulu ya, supaya ketahuan nih kodenya berapa gitu ya. Kita gunakan decrypt, kemudian variable pin ya. Nah, seperti ini. Kalau kita cek ya, misalnya gini ya, kita cek dulu sebelum di decrypt ya, variable pinnya. Kita coba. Kita get from machine, kemudian kita misalnya pilih, kita akan menjadikan data ini sebagai data jam masuknya misalnya. Nah, ketika kita klik masuk gitu ya, dia akan menjalankan metode update from machine ya. Nah, dia akan mengirimkan pinnya, pin yang sudah dienkripsi seperti ini ya, sehingga mungkin tidak bisa dimanipulasi oleh misalnya mau jahil gitu ya, nggak bisa karena datanya dienkripsi. Oke, meminimalisir lah sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada yang jahil biasanya sih ada aja sih yang bisa ya. Oke. Nah, sekarang ini hasil decryptnya kita coba tes ya. Hasil dekripsinya. Pin. Nah, hasil deskripsinya. Nah, dia akan berubah menjadi 1 ya, atau sesuai dengan data aslinya ya. Oke, kalau sudah kita tangkap nih si pinnya dan status scan-nya ya, atau status scan udahlah nggak usah ya. Status scan kita ambil dari si parameter ininya langsung aja ya. Oke, kita ke mana? Sekarang kita masuk ke sini nih. Kita akan copy paste ya proses yang ada di controllers API presensi controller nih. Nah, ini adalah proses menyimpan data dari mesin ya sebenarnya. Ini sebagai webhook ya. Webhook yang kita set di developer fingerspot-nya ya. Jadi dia diarahkan ke sini untuk proses penyimpanan ketika si karyawan melakukan absen di fingerprint ya, datanya dikirim ya, kemudian dari developer fingerspot-nya, server developer fingerspot-nya itu dia mengirimkan datanya ke server kita seperti itu ya. Oke. Nah, kita copy paste saja lah ya. Kita copy paste saja ini. Nah, nanti kita akan sesuaikan dulu. Nanti kita akan sesuaikan di itu ya, di apa namanya? Di method update from machine-nya. Nah, ini udah ya kita copy, kemudian kita buka presensi controller ya, yang di method update from machine-nya. Kemudian kita paste aja di sini. Nah, kemudian kita akan rubah beberapa ya. Nah, ini karena kita tidak menerima data dari mesin ya. Nah, ini kita hapus. Nah, jadi ini perintah ini atau fungsi ini adalah untuk menerima data dari mesin ya. Oke. Untuk status scan-nya udah, ini nggak perlu ya karena kita ambil dari sini langsung. Oke. Nah, pin juga nggak perlu ya karena apa namanya? Karena kan udah kita dapat dari sini ya pinnya ya. Nah, ini kalau yang ini kan dia mengambil data dari mesin ya, data yang kita terima dari mesin. Jadi kita nggak pakai ini.
Ya, nah untuk scan-nya pun kita nggak pakai karena data scan itu kan kita ambil dari form sini nih. Ini kan ada form ya, form yang dikirimkan nih, mana ya? Nah, sini ada di hidden ya, ada scan date di sini ya, scan date value-nya ini ya. Nah, kemudian kita tinggal ini, kita akan ambil atau kita akan terima data yang dari sini, dari formnya ya. Nah, dari form scan date ini berisi tadi jam dan tanggal dia absen ya. Nah, kemudian berarti di sini kita harus tambahkan request ya. Nah, request seperti ini. Karena kita menerima data dari form ya dengan metode post seperti itu. Nah, di sininya berarti kita tinggal panggil variable scan sama dengan request scan date aja ya, scan date. Nah, seperti ini. Oke, nah di sini prosesnya itu jadi kita mencari data karyawan dulu berdasarkan PIN ya. Nah, tadi kan kita udah dapat nih nilai PIN-nya. Kemudian kita cari nih si PIN itu, PIN yang kita terima itu milik karyawan siapa ya. Nah, di sini kita gunakan perintah karyawan where gitu ya. Artinya kita cari data karyawan yang PIN-nya itu sesuai dengan PIN yang ini gitu ya. Kemudian kalau misalnya apa? Kalau misalnya si PIN-nya itu tidak ditemukan, misalnya ya, atau misalnya tidak ada karyawan yang memiliki PIN tersebut, nah kita akan nge-return, kita akan redirect dengan mengirimkan pesan di sini, message error ya, misalnya karyawan tidak ditemukan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini berarti kan si variable nick-nya kosong nih ya. Kemudian nah, di sini kalau misalnya ketemu, misalnya tidak sama dengan 0 si karyawannya, maka kita akan simpan si data nick dari si karyawan ini gitu ya ke dalam variabel nick gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tanggal sekarang, ini sama aja prosesnya. Kita mengambil data dari data tanggal yang kita terima dari sini ya, dari si variable scan ini. Oke, seperti itu sebenarnya sudah. Kita hanya men-setting bagian sininya aja gitu ya supaya yang tadinya kita menerima data dari mesin, nah sekarang kita menerima datanya dari parameter yang kita kirimkan sesuai data yang kita tarik dari mesin gitu ya. Oke, kalau ke sininya mungkin secara ini sudah ya, tinggal kita ubah di bagian returnnya. Nah, ini nih. Nah, kalau misalnya dia udah absen nih ya. Nah, kalau dia udah absen, nah berarti di sini kita akan nge-return redirect gitu ya. Ke halaman sebelumnya, kemudian kita kasih pesan presensi atau sudah melakukan presensi gitu ya. Sudah melakukan presensi. Oke, di sini ada pengecekan presensinya dulu ya. Kemudian, nah kalau misalnya di sini juga mengecek gitu ya, dia punya jam kerja atau tidak gitu ya. Pada dia punya jadwal kerja atau jam kerja, jadwal jam kerja pada hari tersebut. Kalau misalnya tidak ada, kita akan return redirect ke halaman sebelumnya dengan pesan message error, misalnya apa? Tidak memiliki jadwal gitu ya. Di jadwal. Nah, seperti itu ya. Kemudian nah di sini kalau misalnya jam kerjanya ada, maka di sini kita akan simpan data kode jam kerjanya ke dalam variabel kode jam kerja ya. Nah, di bagian sini juga ya. Kita rubah returnnya. Nah, di sini ketika dia sudah melakukan absen masuk ya. Kita akan return redirect sama ya. Yang tadinya responnya JSON kita rubah menjadi return redirect gitu ya. Nah, sudah melakukan presensi masuk gitu ya. Nah, kemudian kita cari yang bagian returnnya. Nah, di sini baru kalau misalnya dia berhasil atau datanya berhasil tersimpan, kita akan mereturn redirect ya. Nah, ke halaman sebelumnya, tapi di sini pesannya sukses ya, berhasil melakukan presensi masuk seperti itu.
Kemudian nah, kalau misalnya ada error di sini kita akan munculkan errornya ya. Return, kita redirect. Redirect back with message error ya. Kemudian kita tampilkan pesan errornya seperti ini. Get message. Nah, nanti kita akan tampilkan errornya kenapa. Ya, kalau misalnya ada error. Seperti itu. Nah, ini juga sama ketika dia berhasil absen pulang. Nah, kita rubah menjadi return redirect back seperti ini ya. Sekarang kita coba ya. Kita coba dulu, kita refresh. Apakah berhasil atau tidak. Nah, berhasil ya. Berhasil melakukan presensi masuk, berhasil. Nah, otomatis dia data jam masuknya masuk ya, atau tersimpan gitu ya. Nah, ini datanya sebenarnya sudah diambil dari mesin gitu. Dari mesin kita tarik gitu ya, kita tarik datanya berdasarkan karyawan tadi ya, yang kita sudah set pin ID dari fingerprintnya. Nah, kemudian datanya nanti akan terbaca di sini, kemudian kita bisa atur misalnya si jam ini mau dijadikan jam masuk atau jam pulang gitu ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita ke case yang kedua ya. Nah, case yang kedua itu jadi kemarin ya dari di grup ya juga ada yang nge-share. Jadi ketika misalnya kita login sebagai eh, apa? Sebagai user ya, sebagai user tapi misalnya si user nih nyoba-nyoba mungkin ya mengetikkan URL di atasnya misalnya dirubah menjadi users gitu ya. Nah, kemudian kan otomatis dia masuk ke halaman user ya. Nah, harusnya kan dia nggak bisa ya. Dia nggak bisa nih. Tapi ini bisa gitu ya. Kalau misalnya ke yang lain gitu ya, ke misalnya contoh ke karyawan ini udah kita lock ya sebenarnya hak aksesnya itu kan nggak bisa ya. Dia nggak punya hak akses. Kemudian kalau misalnya ke mana lagi ke jabatan ya. Nah dia juga nggak punya hak akses tapi ke user dia malah bisa ya. Nah, ke user dia malah bisa. Oh, ini bahaya banget ya. Nah, ini mungkin saya yang kelupaan untuk memberikan hak akses atau permission terhadap si halaman user ini ya. Nah, kita akan buat yang bisa mengakses halaman user ini adalah hanya super admin ya. Nah, maka di sini kita tambahkan middleware, middleware ya. Middleware. Maaf. Middleware. Nah, seperti ini. Kemudian role ya, role super admin seperti ini ya. Role super admin. Nah, cuman di sini kita harus tambahkan juga di bagian kernel. Nah, di bagian kernelnya itu kita tambahkan kode ini nih, ya, supaya nanti si role-nya ini kebaca gitu ya, si role-nya. Oke. Kita copy aja. Nah, kita masukin di sini ya. Kita paste di bagian kernel.php ya, di kernel.php. Oke, kalau sudah kita coba refresh ya. Kita coba refresh dulu apakah bisa atau enggak. Kita coba dulu untuk super admin masih bisa atau tidak. Nah, untuk super admin masih bisa ya. Untuk super admin masih bisa. Kita coba untuk user apakah masih bisa atau tidak. Nah, di sini user udah nggak bisa mengakses lagi halaman usernya ya. Nah, atau halaman untuk membuat user gitu ya. Halaman untuk menambahkan user, si user sudah tidak bisa gitu ya. Kita sudah batasi hak aksesnya. Nah, ini nggak bisa ya. Sekarang udah nggak bisa, ke jabatan juga nggak bisa. Cuman yang dikasih hak akses aja ke user ya, yang bisa dibuka. Nah, kemudian di sini juga yang belum ya, ini yang permission juga kita tambahkan di sini middleware super admin ya. Kemudian mana lagi ya? Yang group permission kalau nggak salah. Nah, ini yang group permissionnya juga ya. Tambahin middleware. Jadi cuman super admin yang bisa sama role nih, role. Nah, kita tambahin hanya super admin yang bisa. Oke, itu mungkin ya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke ini user nih ngacak-ngacak misalnya mau ngetes ya, masuk ke halaman user nggak bisa ya, udah nggak bisa. Masuk ke halaman roles misalnya, nggak bisa juga ya. Ke halaman permission itu nggak akan bisa juga ya. Nah seperti ini. Jadi sudah kita kasih atau sudah kita batasi hak aksesnya seperti itu ya.
Oke, tapi kalau misalnya kita udah build ke APK ya berarti kan si user tidak mengetahui URL dari aplikasi kita gitu ya. Nah, mungkin masih aman-aman aja gitu ya. Oke. Oke, nah sekarang kita akan mengatasi untuk user ya yang misalnya hari ini login nih, tapi ketika besok dia harus login lagi gitu ya. Jadi si aplikasinya ngelogout otomatis gitu ya. Itu karena seasonnya itu di sini kita settingnya itu cuman 120 ya. 120 itu berarti eh, di apa seasonnya itu akan habis dalam waktu 120 menit atau 2 jam. Jadi setelah 2 jam ya, setelah 2 jam dia akan ngelogout otomatis kalau misalnya tidak ada apa ya, tidak ada interaksi dengan aplikasinya gitu ya. Nah, maka dia akan ngelogout otomatis. Nah, untuk mengatasinya bagaimana untuk mengatasinya? Nah, di sini kan sebenarnya untuk loginnya itu saya menggunakan package ini ya, package apa? Laravel Bridge ya. Nah, sebenarnya di Laravel Bridge itu udah ada fitur yang namanya Remember Me ya. Nah, cuman ini di form loginnya karena saya buat apa? Saya buat template sendiri gitu ya untuk loginnya. Nah, jadi si remember me-nya saya kelupaan nih, ya nggak ada remember me-nya. Nah, kita masukin aja ya remember me-nya nih. Nah, di sini saya di file update-nya sudah saya sertakan kodenya ya supaya cepat aja. Nah, ini tinggal copy paste aja untuk form cek apa untuk checkbox remember me-nya ya, ke file login user.blade.php nih ya. Ke login user.blade.php kita simpan aja di bawah password. Nah, kalau kita refresh di sini. Nah, ini kan masih berantakan ya tampilannya. Nah, ini kita tambahin stylenya nih. Ya, stylenya kita copy yang checkbox warp-nya kita buka di file ini nih. Di file mana ya? Di file mana? Sebentar ya. Di stylenya nih. Ntar kita tutup-tutup dulu deh semuanya nih. Mana ya? Sebentar. Nah, di public ya. Di asset. Bentar. Kita cek aja nih di sini di login user itu dia stylenya itu di kemana nih? Nah, ke aset ya, ke folder login, ada nggak folder login? Ke aset, folder login ya, CSS, aset nih, aset ya. Aset di sini ada folder login ya, ada folder login, ada CSS, ada style.css. Nah, kita tambahin di sini ya. Nah, paling bawah aja lah ya, nggak apa-apa. Tambahin di sini supaya nanti rapi gitu ya. Nah, oke, udah rapi ya sekarang ya. Nah, sekarang kita coba apa ya? Setelah ini ya, setelah kita tambahkan formnya, form checkboxnya, kita masuk ke sini nih, ke file session ya. Nah, ke file session.php yang ini nih ya. Nah, ke file session.php itu ada di folder config ya, ada session.php. Nah, di sini kita rubah drivernya itu ke database ya, drivernya ke database. Nah, kemudian untuk lifetime-nya ya, ini kan 120 menit nih. Kalau misalnya kita pengen satu hari, nah kalau satu hari itu berarti 120 dikali 24 ya, kurang lebih 1440 menit nih. Kalau misalnya mau satu hari. Kalau misalnya mau satu minggu berarti tinggal dikalikan 7 aja. Kali 7 jadi berapa? Nah, ya. Atau kalau mau sebulan berarti kan tinggal dikali 30 ya. Kalau misalnya sebentar. Nah, kalau misalnya 7 hari deh ya, langsung aja ya. 1440 dikali 7 ya. 10.080 ya. Misalnya seminggu aja ya. Seminggu deh. Nah, 10.080 misalnya gitu ya. Nah, ini seminggu nih ya. Nah, di sininya kemudian expire on close-nya di false ya. Jadi kalau misalnya si browsernya di close itu tetap ya, tetap login ya. Oke, ininya database sudah. Nah, kemudian kalau ininya sudah dibuat, kemudian nah jangan lupa di file.env-nya. Nah, di file.env-nya juga ya. Di sini kalau nggak salah ada session lifetime deh. Ntar kita coba cari session. Nah, session driver ya. Di sini session drivernya kita ubah menjadi database. Ya.
Kemudian session lifetime-nya kita rubah menjadi tadi 10.080 aja ya. 1 minggu aja ya. Oke. 1 minggu ya. Oke. Bentar, ini kita kenapa ke close lagi? Bentar ya. Nah, ini seminggu, kemudian session drivernya database ya. Nah, kalau kita menggunakan session driver database, kita wajib menjalankan ini perintah php artisan session tabel. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita jalankan php artisan migrate. Ya, php artisan migrate seperti ini. Nah, ya. PHP artisan migrate seperti ini. Oke, kalau sudah. Nah, tapi kalau misalnya ketika kita ini kan di lokal nih, ketika di hosting, nah teman-teman harus sesuaikan lagi juga di bagian file.env-nya ya. File.env-nya. Nah, sekarang udah ada tabel ini nih, tabel session ya kalau nggak salah. Nah, tabel session nih. Nah, ya, tabel session udah ada. Sekarang kalau misalnya kita coba login ya. Kita coba login deh ya menggunakan user misalnya ini yang Farhan ya. Kita coba login seperti ini. Ya, kemudian remember me-nya kita centang. Nah, di sini sesi berakhir ya. Kita coba login dulu lagi. Coba refresh dulu deh. Nah, kita coba setting ya. Kita coba login menggunakan nick dan passwordnya. Kemudian kita remember me, kita sign in. Nah, ya, kemudian kita coba cek di bagian session-nya. Nah, sekarang muncul ya. Sekarang muncul ininya session-nya nih, session yang aktifnya nih. Ya, user ID-nya ini yang aktif, kemudian ini session-nya ya. Nah, IP address-nya kedetek ya. Kemudian apa? Nah, di bagian usernya juga ketika remember me-nya itu di checklist, maka di sini di remember token-nya juga terisi ya, terisi. Sehingga nanti si user ketika besok buka lagi aplikasi itu posisi aplikasinya itu sudah login gitu ya. Oke, itu aja mungkin update untuk tanggal 13 Mei ya 2025. Silahkan teman-teman kalau mau diikutin gitu ya buat teman-teman yang udah ngedit aplikasinya, kalau tidak mau di replace tinggal ikutin aja tutorial ini. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak ada yang dirubah dari aplikasinya ya, mau langsung replace aja, tinggal di replace aja gitu ya, seperti itu. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.